Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rasdinanta Putra, NIM 244162552012003, kelas IF24A. Di video kali ini kita akan belajar 4 struktur data dasar yang penting banget di dalam dunia pemrograman. Nah, apa aja sih 4 struktur data itu? Sebelum masuk ke intinya, kita mengenal dulu apa itu struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data agar bisa digunakan secara efisien. Dalam dunia pemrograman, memilih struktur data yang tepat sangat penting untuk performa aplikasi. Di video ini kita akan membahas 4 struktur data dasar. Yang pertama ada array, ada hashmap, ada stack, dan ada queue. Lanjut, kita ke materi yang pertama. Nah, di sini ada array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan elemen dalam urutan tertentu dan diakses melalui indeks. Nah, jadi array itu adalah struktur data yang menyimpan beberapa elemen, semuanya bertipe sama dan diakses menggunakan indeks atau posisi. Anggap aja array kayak rak buku yang punya nomor urut. Contoh kehidupan sehari-hari adalah rak dengan 5 kotak. Kotak pertama di indeks 0, kedua di indeks 1, dan seterusnya. Misalnya nih, kita punya rak dengan 5 kotak, dan kita isi dengan nama-nama buah. Di dalamnya misalnya ada apel, jeruk, pisang, semangka, dan mangga. Nah, kita simpan di dalam variabel buah misalnya. Jika kita mau mengambil buah ketiga, kita cukup tuliskan buah, terus buka kurung 2, karena indeks itu dimulainya dari 0. Jika kita mau buah ke terakhir misalnya, berarti buah buka kurung 4, jadi itu mangga. Nah, jika kalau misalnya pengen pertama, berarti indeks buka kurung 0, seperti itu. Lalu ciri-cirinya adalah ukurannya tetap, akses cepat berdasarkan indeks 0, buka kurung 1. Data disimpan berurutan. Nah, manfaat array adalah sangat efisien untuk akses data. Sangat berguna saat jumlah elemen diketahui sebelumnya. Kelemahannya adalah tidak fleksibel jika jumlah data itu berubah-ubah. Lalu penyisipan dan penghapusan memakan waktu. Jadi memakan waktu kalau misalnya kita memakai array itu. Dan ini contoh kode Python-nya tanpa indeks. Mari kita buat. Nah, di sini ada variabelnya itu daftar, buka kurung 08012. Nah, itu isinya listnya. Lalu kita tampilkan isi array-nya. Print, lalu daftar. Daftar itu memanggil variabel, suruh tampilkan variabel tersebut. Nah, outputnya keluarnya seperti itu dalamnya listnya. 0812, 34, 56, 78, 910, dan seterusnya. Itu yang tanpa indeks. Dan yang pakai indeks adalah kita buat variabel dulu, yaitu daftar, sama dengan buka kurung, lalu isinya. Nah, langsung kita tampilkan isi array-nya. Print, lalu daftar, kita panggil variabelnya. Lalu kita panggil indeksnya, indeks 1. Berarti outputnya nih 0822. Karena apa? Karena indeks itu dimulai dari 0. Jika kita memilih yang 0, maka outputnya bakal keluar yang 0812, bukan yang 0822. Jika misalnya kita mau memanggil yang ini yang terakhir, berarti daftar, buka kurung ke 2, lalu outputnya akan 08999912345678. Nah, seperti itu. Lanjut, kita materi kedua. Nah, di sini ada hashmap. Definisi hashmap atau dictionary adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key atau value. Contoh kehidupan sehari-hari adalah kontak telepon.
nama sebagai key, dan nomor sebagai value. Jadi, hashmap itu adalah struktur data yang menyimpan data itu dalam bentuk pasangan, key, dan value. Artinya setiap data itu mempunyai kunci unik yang digunakan untuk mengakses nilainya. Beda dengan array yang pakai indeks angka, hashmap pakai kunci bebas, bisa string, angka, ataupun gabungan. Contohnya, kalau kamu misalnya simpan nomor teleponmu, telepon teman-temanmu, kamu pasti ingat namanya, bukan urutan maksudnya. Jadi, nama misalnya Farel. Nah, nomornya apa nih? Misalnya 0858 dan seterusnya. Nah, jadi hashmap itu menyimpan data seperti itu. Kamu cukup tahu Dina dan langsung dapat nomornya tanpa harus cek satu-satu. Seperti itu. Lanjut, ciri-cirinya adalah aksesnya sangat cepat, lalu tidak berurutan, kuncinya itu harus unik. Kenapa? Karena takutnya gampang kebobol gitu. Jadi kita harus mempunyai kunci yang unik. Lalu manfaat hashmap, pencariannya cepat berdasarkan kunci. Jadi kita gampang gitu mencari isinya. Jadi kita cukup tahu kuncinya saja. Lalu cocok untuk data pasangan seperti ID, nama, ID terus nama terus nomor dan lain-lain. Kelemahannya adalah menggunakan lebih banyak memori. Tidak cocok untuk data yang berurutan. Jadi memakai hashmap itu buang-buang memori gitulah, kebanyakan memori, menggunakan banyak memori. Lanjut. Contoh kode Python-nya, ini ada tanpa indeks ya. Kita buat variabel dulu yaitu kontak sama dengan kurung kurawal ya. Lalu Andi. Andi itu adalah key-nya sama dengan langsung 0812 3456 Nah, itu adalah value isinya gitu. Terus Budi itu adalah kuncinya. Lalu ininya 0822 itu berarti value-nya, Citra juga sama itu kuncinya, lalu itu value-nya. Lalu kita menampilkan semua data, print. Lalu buka kurung kontak. Kenapa kontak? Karena kita memanggil variabel itu, variabel kontak. Nah, lalu outputnya Andi sama dengan langsung nomor, terus Budi dan Citra. Lalu jika pakai indeks gimana? Nah, jika pakai indeks sama kita buat variabel dulu kontak sama dengan kurung kurawal, langsung bikin enter, langsung kita bikin key-nya bebas mau gimana aja yang penting unik gitu. Ini mas saya contoh aja. Contohnya Andi. Nah, value-nya apa? Nah, ini value-nya nih 0812 456 78 10. Lalu Budi juga sama 0822 334 4556 dan Citra juga. Ini Citra itu K, berarti value-nya 0892. Ini pasangannya gitu, ini saling berpasang-pasangan. Nah, outputnya gimana? Kita menampilkan semua data dulu. Langsung kita print, lalu kontak. Kontak itu adalah variabel. Lalu kita buka kurung, lalu kita kasih tanda kutip, terus Budi. Budi itu berarti K-nya. Kita memanggil K-nya doang. Lalu output langsung kita running. Nah, keluarnya langsung value-nya tuh 0822 334 55 66 seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah hashmap itu adalah struktur data yang sangat powerful kalau kamu butuh akses data yang cepat dan fleksibel. Daripada cari berdasarkan posisi seperti array, kamu cukup pakai kunci saja. Gitu, seperti itu. Lanjut, kita materi ketiga. Nah, di sini ada stack. Stack adalah struktur data LIFO, last in first out, yaitu elemen terakhir yang dimasukkan akan dikeluarkan pertama. Contoh kehidupan sehari-hari, yaitu tumpukan piring. Piring terakhir yang ditumpuk akan diambil terlebih dahulu. Nah, berarti stack itu adalah struktur data yang menerapkan prinsip LIFO. Lalu artinya data yang masuk terakhir akan keluar lebih dahulu. Bayangin nih, misalnya kamu sedang menumpuk piring nih. Piring terakhir yang kamu taruh itu yang paling gampang diambil duluan.
Nah, stack juga seperti itu. Ada dua operasi utama di stack, yaitu push. Push untuk menambahkan data ke atas tumpukan. Lalu ada pop. Pop itu untuk menghapus data dari atas tumpukan. Contoh sehari-harinya nih dan visualisasinya. Contoh paling umum adalah fitur undo yang ada di Microsoft Word. Ketika kamu ngetik halo, lalu hapus huruf O, terus tekan undo, sistem akan membatalkan aksi terakhir karena yang terakhir dimasukkan keluar lebih dahulu. Nah, seperti itu. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu push, menambahkan, pop, mengeluarkan, lalu hanya bisa akses elemen paling atas. Lalu manfaat stack adalah cocok untuk fitur undo, tuh, back browser dan pemrosesan rekursif. Kelemahannya yaitu tidak efisien untuk pencarian, lalu hanya bisa akses dari atas. Nah, contoh kode Python-nya nih. Inputnya yaitu tumpukan. Nah, tumpukan itu adalah variabel gitu. Jadi kita misalnya pengen naruh makanan di dalam piring, jadi kita harus menyiapkan piring dulu gitu. Lalu tumpukan titik append. Append itu adalah menambahkan. Jadi itu piring 1. Jadi menambahkan piring 1. Tumpukan append lalu menambahkan piring 2. Tumpukan titik append lalu menambahkan piring 3. Nah, ini langsung pop. Print nih, tumpukan titik pop. Kan kalau tadi append, sekarang pop, jadi ingin mengeluarkan. Jangan lupa ini dikasih buka kurung di sini. Lalu kita print di sini. Lalu isi tumpukan. Nah, ini adalah string. Jadi kata-kata gitu lah, terserah. Ini integer. Ini string. Lalu koma. Lalu kita panggil variabelnya di sini tumpukan. Lalu outputnya akan seperti ini. Outputnya akan mengeluarkan piring 3. Tuh. Lalu saya memberikan perintah print lagi. Isi tumpukan sama dengan, jadi ini piring tersisa gitu, piringnya. Jadi sisa piring 1 dan piring kedua. Seperti itu. Lalu kesimpulannya adalah stack itu sangat berguna di situasi di mana data harus diproses secara terbaik dari urutan masuknya. Walaupun sederhana, stack adalah bagian penting dari banyak sistem modern. Seperti itu. Baik, lanjut ke materi yang keempat. Nah, di sini ada queue. Queue adalah struktur data FIFO, first in, first out, yaitu elemen pertama yang dimasukkan akan dikeluarkan pertama. Jadi dia yang masuk pertama, dia yang keluar pertama gitu. Contoh kehidupan sehari-hari, misalnya antrian di kasir. Orang pertama yang datang, ya berarti harus dilayani lebih dulu gitu. Misalnya bayangin nih, kamu lagi belanja di supermarket. Setelah selesai, kamu menuju kasir dan berdiri di antrian. Nah, siapa yang datang duluan, pasti akan dilayani duluan kan? Itu contoh paling nyata dari struktur data queue. Misalnya nih, si A datang duluan, lalu si B, dan si C. Maka urutannya nanti A, B, C yang akan dilayani oleh kasir duluan gitu. Misalnya kalau A udah bayar, dia keluar dari antrian. Lalu B maju ke depan, dan seterusnya, D, F, seterusnya. Hubungannya ke struktur data. NQ, jadi orang baru masuk ke belakang antrian. Ada lagi di Q, yaitu orang yang depan dilayani dan keluar. Lalu ciri-cirinya. Tuh, NQ adalah tambah di belakang. Lalu DQ adalah ambil dari depan. Lalu akses hanya dari depan dan belakang, tidak bisa di tengah gitu. Manfaat Q adalah cocok untuk sistem antrian tuh. Manajemen tugas dan penjadwalan proses gitu. Kelemahannya gimana? Kelemahannya adalah tidak efisien jika tidak menggunakan DQ atau struktur dinamis. Seperti itu. Q
queue itu bukan soal antri doang, banyak banget sistem yang kerja secara giliran pakai prinsip yang sama. Mulai dari printer atau call center sampai game online. Semua itu contoh nyata dari struktur queue. Seperti itu. Lalu kita beralih ke contoh kode Python-nya. Nah, di sini ada antrian. Antrian ini adalah variabel gitu. Jadi kita harus menyiapkan misalnya seperti piring kayak seperti tadi tuh, piring. Lalu ketika kita mau isi dalam piring itu, kita harus nyiapin piring dulu gitu. Kalau mau ada isinya, kalau mau menyiapin isinya. Lalu menambahkan, lalu antrian titik append itu adalah menambahkan langsung orang ke satu. Lalu antrian titik append orang kedua, jadi menambahkan orang satu dulu, orang kedua. Lalu antrian titik append, jadi langsung menambahkan lagi orang ketiga. Lalu di sini kita akan mengeluarkan nih print isi antrian. Nah, isi antriannya adalah string, kata-kata gitu, terserah ini mah. Lalu jangan lupa dikasih koma di sini. Lalu kita panggil variabelnya antrian gitu. Print mengeluarkan adalah string, langsung jangan lupa lagi kasih koma, langsung antrian titik pop. Nah, kalau tadi append, sekarang pop itu adalah artinya mengeluarkan, seperti itu. Langsung kita print nih isi antrian, terus lagi koma antrian. Nah, outputnya bakal seperti ini. Isi antrian sama dengan tuh orang satu, orang dua, orang ketiga. Lalu mengeluarkan orang satu, kan itu mengeluarkan kayak kita melayani orang satu duluan nih. Lalu orang satu sudah dilayani, langsung keluarin. Terus sisa isi antriannya berapa? Tersisa orang kedua dan orang ketiga. Nah, jadi seperti itu contoh queue. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah setiap struktur data memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing. Gunakan array saat data berurutan dan tetap. Nah, array itu menyimpan data dalam urutan indeks numerik gitu. Contoh untuk data berurutan dan tetap. Contohnya adalah daftar nilai ujian, lalu jadwal pelajaran. Lalu hashmap adalah menyimpan data dalam bentuk pasangan, queue dan value. Nah, contohnya adalah buku kontak atau data login, username, password, seperti itu. Lalu stack itu adalah prinsip FIFO, jadi dia yang terakhir masuk, pertama keluar gitu. Contohnya adalah tumpukan buku, tumpukan piring, dan fitur undo. Lalu queue, prinsipnya adalah FIFO, first in, first out. Elemen pertama yang masuk, dia juga pertama yang keluar. Cocok untuk proses antrian atau penjadwalan. Contohnya antrian kasir, sistem printer, dan customer service. Jadi seperti ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.